ketika engkau di dunia, engkau kan ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang ingin engkau mendapatkan balasan darinya. Sekarang di akhirat, kata Allah, idhabu, pergilah engkau dan buktikan kepada orang-orang yang ingin kau mendapatkan pujian darinya, apakah mereka bisa membalasmu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi yassir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wa dayajiri. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala ana aghniya anis syirqi faman amila li amalan asraqa fihi ghairi fanasibi li syariqi wa annahu minhu bari'un. Beliau baginda Nabi Muhammad melalui lisan suci beliau yang dituangkan dalam kitabnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Da'watu Tammah wa Tadkiratul Ummah, beliau baginda menjelaskan dalam hadis sahih bahwa Allah ana aghniya anis syirqi, aku ini adalah zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Allah tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan bantuan apapun atau sokongan dari siapapun, tidak butuh. Allah berdiri sendiri. Faman amila li amalan asraqa fihi ghairi, siapapun mereka yang beramal, mengerjakan amal ibadah selain di hatinya untuk Allah, maka termasuk orang tersebut adalah orang yang mempersekutukan Allah, atau orang yang ketika beramal lil ajlin nas, untuk manusia bukan untuk Allah, maka sesungguhnya aku tidak membutuhkan orang-orang yang beramal kepada Allah, zamirnya kepada Allah di sini, bahwa siapapun yang beramal selain untuk Allah maka aku berlepas tangan darinya. Maknanya apa? Ditolak oleh Allah. Dan tanda-tanda mereka yang beramal selain kepada Allah sangat tampak sekali. Apabila dia di dalam majelis, maka dia merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Ini orang yang gak ikhlas. Apabila dia seorang pemimpin majelis, maka dia merasa majelisnya tidak boleh ditandingi oleh majelis orang lain. Majelisnya nggak mau kalah, tanafus fihi. Dia saing-saingan. Kalau ada majelis orang lain, wah, panas dia. Ada majelis orang lain, dia langsung emosi. Dan disifatkan juga mereka biasanya memiliki kecemburuan tinggi terhadap santri-santrinya. Kalau ada santrinya pindah ke tempat yang lain, wah, seperti perempuan yang ditinggal kawin lagi. Nah, apa itu jenenge? Diwayoh. Wong wedok lek diwayoh ya, Bu. Kok meneh diwayoh? Diceritani wayoh wae. Muring-muring gak mufakat ya. Muring-muring ngamuk-ngamuk. Lah ini orang yang punya majelis
terus ada santrinya duduk di majelis orang lain, dia cemburu kayak begitu. Ngapain kamu duduk di sana? Kurang apa yang dalam majelis saya. Jadi dia tidak mau santrinya itu dipinang oleh orang lain. Jadi cemburunya luar biasa dia. Akhirnya apa? Membuat satu fitnah ya. Nah, akhirnya apa? Santrinya sendiri diejek ya. Santrinya sendiri dicaci maki. Faliyadzubillah min dzalik. Makanya kita beruntung memiliki sanad pemahaman ilmu kepada Habib Umar bin Hafid, kepada Habib Jamal, yang mereka nggak pernah sekalipun menutup atau mereka mengajarkan asobiah, fanatik. Tidak ada majelis sebaik majelis saya ini. Tidak ada majelis lebih berkah dari majelis saya. Nggak pernah seperti itu. Nah, karena apabila mengajarkan seperti itu, otomatis santri yang di bawah ini akan semakin menjadi-jadi. Akhirnya gimana? Nulis status. Kan pernah terjadi itu, nulis status. Sudah jelas punya majelis sendiri, untuk apa duduk di majelisnya orang lain? Faliyadzubillah min dzalik ini. Kalau temanmu itu duduk di majelis maksiat, marahlah engkau. Ini sama-sama baca majelis rotibnya, sama-sama baca kitab Imam Haddadnya. Cemburunya kayak begitu. Ini tanda dalam pemahaman ketika di dalam majelis untuk memudahkan kita berpikir. Dan apabila dia seorang pengusaha, dia merasa dirinya tidak dihargai apabila tidak dipuji atas pemberian yang dia keluarkan. Mosok aku wis ngkai dhuwit nggih bangun masjid jenengku disebut gak tahu. Ini mereka yang beramal selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan annahu yuqalu lil mura'ini idzal tamassu thawaba a'malihim yaumal qiyamah idhabu ilal ladzina kuntum tur'unahum fid dunya fantuzu ini meminta upah. Hal tajidu indahum sawaba a'malikum. Ketika engkau di dunia, engkau kan ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang ingin engkau mendapatkan balasan darinya. Sekarang di akhirat kata Allah, idhabu, pergilah engkau dan buktikan kepada orang-orang yang ingin kau mendapatkan pujian darinya, apakah mereka bisa membalasmu sekarang? Apakah mereka dapat untuk menyelamatkanmu sekarang? Apakah mereka bisa mendapatkan, apakah engkau mendapatkan manfaat dari mereka atas perkara yang kau perbuat di dunia? Bisa enggak mereka itu? Yang kadang kita ini beramal, kepingin dilihat itu, dilihat ini. Orang-orang yang kadang-kadang kepingin kita lihat, kita diperhatikan pujian dari orang tersebut. Bisa enggak mereka mendapatkan, memberikan manfaat kepada kita di hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, anna adna riya bisyirkun. Sesungguhnya riya, sombong, ingin mendapatkan ridho dari manusia, termasuk daripada syirik yang kecil.